Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, keimanan, dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Adik-adik mahasiswa semuanya, pada pembahasan video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa yang menjadi dasar dari objektivitas matematika itu adalah bahasa, di mana objektivitas itu merupakan penerimaan dari pengetahuan matematika secara sosial. Nah, agar pengetahuan matematika itu bisa diterima secara sosial, maka setiap individu harus bisa memahami matematika. Nah, mereka dapat memahami matematika tentu dengan menggunakan bahasa yang ditentukan. Artinya, bahasa masing-masing orang, ada di dalam bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia, atau lebih di dalam bahasa Indonesia sendiri, orang Indonesia, yaitu ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, dan sebagainya. Nah, di mana dalam perumusan bahasa itu tentu menggunakan konvensi atau kesepakatan. Nah, oleh sebab itu, objektivitas dalam matematika ini yang menjadi dasarnya adalah bahasa. Karena melalui bahasa, seseorang bisa memahami matematika. Nah, melalui bahasa ini, tentu seseorang bisa memahami matematika. Setelah mereka memahami matematika, setelah memahami matematika menggunakan bahasa tadi, maka mereka, para matematikawan atau para matematika itu melakukan perundingan, atau kita sebut sebagai intersubjektif, itu melakukan koneksi-koneksi antara subjektif-subjektif tadi sehingga dirumuskanlah suatu pengetahuan objek. Nah, pada saat perumusan pengetahuan subjektif itu dilakukan secara konvensi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah konvensi itu bisa menjamin bahwa matematika atau pembuktian dalam matematika itu aman? Artinya benar, kebenarannya itu dijamin melalui konvensi. Nah, oleh sebab itu pada video kali ini kita akan bahas yaitu jaminan dari konvensi terhadap ilmu pengetahuan matematika. Nah, jadi seperti apa jaminan konvensionalis ini untuk pengetahuan matematika? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, oke. Nah, jadi pada topik 6 ini kita akan fokus pada jaminan konvensionalis untuk pengetahuan matematika. Oke. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kita ada 4 pada pertemuan kali ini. Diharapkan mahasiswa dapat memahami pandangan konstruktivisme sosial. Jadi kita ingatkan kembali bagaimana pandangan konstruktivisme sosial yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami pembuktian dalam matematika. Nah, kita hanya sedikit membahas tentang pembuktian matematika, yaitu terutama pada definisinya saja. Pembuktian lebih lanjut dalam matematika ini akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Kemudian diharapkan mahasiswa juga dapat memahami bahwa konvensi atau konvensionalis ini menjamin
aspek penting yang berupa asumsi awal yang eksplisit. Nah, jadi di dalam pembuktian matematika itu kita sudah tahu berdasarkan dari pandangan absolutisme ada dua hal yang harus ada, yaitu asumsi matematis dan asumsi logis. Di mana asumsi matematis ini merupakan asumsi awal yang harus diekspresikan secara eksplisit. Nah, apakah konvensi ini menjamin? Itu akan kita bahas pada ini tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah memahami bahwa konvensi juga menjamin aspek penting yang berupa urutan langkah-langkah. Oke, kita mulai dari pertama. Nah, pandangan konstruktivisme sosial terhadap ilmu pengetahuan matematika. Nah, ada mahasiswa tentu sudah mempelajari secara sederhana pandangan konstruktivisme sosial ini, yaitu memandang bahwa ilmu pengetahuan matematika itu merupakan hasil dari konstruksi sosial. Nah, lebih lanjut, menurut pandangan konstruktivisme sosial ini, pengetahuan matematika itu tidak sempurna. Nah, dalam arti terbuka untuk direvisi dan objektif, yaitu diterima secara sosial dan dicermati secara publik yang sesuai. Nah, jadi konstruktivisme sosial ini mengikuti pandangan aliran validilisme yang mengatakan bahwa pengetahuan matematika itu tidak sempurna. Artinya ya dia pengetahuan matematika itu masih terbuka untuk direvisi, untuk dikembangkan kembali. Dan pengetahuan matematika selain itu terbuka untuk direvisi juga bersifat objektif, yaitu apa? Nah, pengetahuan matematika itu harus diterima secara sosial dan dicermati secara umum. Oke. Nah, akibat dari itu, pengetahuan matematika yang valid itu seperti apa? Yaitu pengetahuan matematika yang valid adalah pengetahuan yang diterima atas dasar justifikasi publik pada pengetahuan yang dipublikasikan dan telah bertahan dalam pengawasan publik dan kritikan. Nah, artinya pengetahuan matematika yang itu dianggap valid itu sudah diterima oleh masyarakat atas dasar justifikasi publik, artinya atas dasar pembuktian. Nah, jadi ketika kita menerbitkan suatu pengetahuan ilmu matematika tentu harus ada justifikasi atau pembuktian secara umum atau pembuktian publik. Nah, setelah kita buktikan, kemudian tentu akan menuai kritik. Nah, apakah dengan kritik dia bisa bertahan? Nah, apabila dia bisa bertahan, maka itu menjadi pengetahuan yang valid. Tapi, nah, apabila melalui kritikan itu gagal dan tidak bisa bertahan melalui pengawasan publik, maka pengetahuan matematika tersebut tidak valid. Oke. Nah, kita tadi tahu bahwasannya pengetahuan matematika yang valid itu adalah pengetahuan matematika yang diterima secara sosial melalui pembuktian. Nah, setelah dibuktikan, diterbitkan, kemudian dikritik, kalau dia bertahan menjadi pengetahuan yang valid. Nah, ada istilah penting saat kita sebelum melakukan publikasi matematika, yaitu pembuktian dalam matematika atau justifikasi dalam matematika. Nah, pada dasarnya pembuktian dalam matematika ini dibedakan menjadi dua, yaitu bukti informal yang valid dan bukti formal deduktif. Nah, apa sih Pak bukti informal itu? Nah, bukti informal ini sebelum munculnya bukti formal. Jadi pada zaman dahulu itu kan kita tidak mengenal aturan-aturan pembuktian oleh para matematikawan, itu disebut sebagai bukti informal. Nah, apakah bukti informal itu kita gunakan sampai sekarang? Ya. Nah, apa bukti informal itu? Yaitu bukti yang ditulis dan diproduksi dalam praktik matematika. Yaitu praktik matematika ini merupakan apa? Kegiatan para matematikawan, baik matematikawan zaman dahulu maupun zaman sekarang. Nah, bukti informal ini yaitu bukti yang mungkin membuat asumsi tentang pengetahuan dan latar belakang dan kemampuan yang mengikuti penalaran tertentu. Nah, jadi pembuktiannya itu mengikuti penalaran saja, tidak ada asumsi logis, asumsi matematis. Jadi bagaimana seseorang melakukan penalaran, maka itu disebut sebagai bukti informal. Nah,
Bisa jadi bukti informal ini melompati langkah yang membosankan, atau mereka biasanya melakukan beberapa penalaran-penalaran. Jadi ada misalnya penalaran A, penalaran B, penalaran C. Itu artinya di sini tidak ada aturan baku. Yang penting mereka mengikuti bagaimana garis penalaran ini dilakukan. Nah, sehingga disitulah bukti ini masih bersifat informal. Nah, bagaimana dengan bukti formal? Nah, kalau bukti formal di sini lebih ketat, yaitu bukti di mana semua langkah adalah aksioma. Nah, jadi langkah-langkahnya itu menggunakan aksioma atau diperoleh dari aksioma dengan penerapan aturan inferensi yang dinyatakan sebelumnya. Nah, jadi bukti formal itu ada dua yang harus ada, yaitu asumsi matematis dan asumsi logis. Nah, sedangkan kalau informal itu tidak ada asumsi matematisnya. Dia hanya berupa mengikuti penalaran itu masuk akal, logika, dan benar, maka itu dikatakan sebagai bukti informal. Tapi kalau bukti formal harus mengikuti asumsi matematis dan asumsi logis. Di mana asumsi matematis itu berupa aksioma, definisi, atau postulat atau teorema yang sudah dibuktikan sebelumnya. Kemudian diikuti dengan penerapan penarikan kesimpulan yang logis. Itulah perbedaan antara bukti formal dan bukti informal. Nah, karena konteks kita adalah membicarakan tentang konvensionalis yang menjamin kebenaran matematika. Itu berarti tidak lepas dari pembuktian matematika. Di mana ada dua aspek penting dalam pembuktian matematika. Aspek yang pertama adalah asumsi awal yang eksplisit, yang kedua adalah urutan langkah yang mengarah pada kesimpulan. Nah, inilah dua aspek penting yang harus ada dalam pembuktian, baik itu bukti informal maupun bukti formal. Di mana kalau bukti informal tentu asumsi awalnya itu tidak berupa aksioma atau postulat atau definisi. Nah, kemudian kalau bukti formal tentu itu berupa aksioma, postulat atau definisi dan urutan langkah yang mengarah pada kesimpulan atau disebut juga dengan asumsi logis. Nah, aspek yang pertama adalah asumsi awal yang berupa eksplisit. Asumsi awal yang eksplisit ini terdiri dari pernyataan hipotesis atau aksioma yang diasumsikan, kemudian terdiri dari definisi, kemudian pengetahuan matematika yang diterima sebelumnya, kebenaran dari penerimaan pengetahuan matematika informal, kemudian dan aksioma logis. Nah, pernyataan hipotesis atau aksioma diasumsikan. Ini terletak pada konvensi dan aturan bahasa matematika. Ya, jadi konvensi akan menjamin terhadap ilmu pengetahuan matematika ini berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan dari dua aspek penting dalam pembuktian ini. Yang pertama adalah pernyataan hipotesis atau aksioma. Ternyata hipotesis atau aksioma ini yaitu terletak pada konvensi dan aturan bahasa matematika. Oke. Kemudian yang kedua adalah definisi. Nah, definisi ini yaitu merupakan apa? Hasil dari konvensi oleh kemampuan. Nah, jadi konvensi oleh kemampuan ini artinya konvensi atau kesepakatan dari beberapa oleh kemampuan matematikawan ini akan membentuk suatu definisi begitu. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan matematika yang diterima sebelumnya. Nah, artinya pengetahuan matematika baik teorema itu yang diterima sebelumnya juga bisa diasumsikan secara eksplisit dalam pembuktian matematika. Nah, tetapi pengetahuan matematika yang diterima di sebelumnya ini dapat direduksi ke yang lain, yaitu dapat direduksi ke yang 4 yang lain. Yang pertama, pernyataan hipotesis, definisi, kebenaran yang dari penerimaan pengetahuan matematika informal, atau aksioma logis. Nah, itu pengetahuan matematika yang diterima sebelumnya, itu bisa direduksi ke 4 itu. Kemudian yang keempat,
adalah kebenaran dari penerimaan pengetahuan matematika informal. Nah, justifikasi untuk ini adalah konvensionalis. Nah, jadi artinya pembuktian untuk pengetahuan matematika informal itu dilakukan secara konvensi. Kemudian aksioma logis itu juga pembuktiannya dilakukan secara konvensi. Nah, jadi dari aspek yang pertama ini kita tahu bahwa konvensionalis itu menjamin dalam pengetahuan matematika dari asumsi awal yang eksplisit, di mana jaminannya itu pada pertanyaan hipotesis atau aksioma yang merupakan itu hasil konvensi dari aturan bahasa. Kemudian definisi itu juga merupakan hasil konvensi oleh kemampuan atau para matematikawan dengan kemampuan tertentu bersepakat tentang definisi ini. Kemudian kebenaran dari penerimaan pengetahuan matematika informal dan aksioma logis juga merupakan pembuktian yang itu dilakukan secara konvensionalis. Nah, jadi dari aspek pertama asumsi awal sudah terlihat jelas bahwa konvensionalisme atau konvensionalis ini berkontribusi dari asumsi awalnya. Itu dari 4 asumsi yang diberikan tersebut. Berikutnya adalah aspek yang kedua, urutan langkah mengarah ke kesimpulan. Nah, urutan langkah yang mengarah ke kesimpulan ini ada 5. Yang pertama adalah penggunaan aturan inferensi. Kemudian yang kedua adalah penggunaan prinsip-prinsip matematika. Yang ketiga adalah pengenalan asumsi baru. Dan yang keempat, klaim bahwa langkah dibenarkan oleh kombinasi dasar langkah sebelumnya. Dan yang kelima adalah analogi dengan bukti yang serupa. Nah, jadi urutan langkah ini mengarah pada kesimpulan. Ada 5 hal yang penting di dalam aspek yang kedua ini. Yang pertama adalah penggunaan aturan inferensi, yaitu kita tahu ada misal modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Kemudian penggunaan prinsip-prinsip matematika. Nah, misalkan ada prinsip kita mengenal ada sifat prinsip atau komutatif, kemudian ada distributif dan lain sebagainya. Itu akan kita gunakan di dalam matematika. Kemudian pengenalan asumsi baru. Nah, jadi asumsi apa yang dilakukan di situ, tentu asumsi baru kita itu harus didasarkan pada apa? Pada logisan, pada aturan inferensi. Atau asumsi baru itu memiliki kaitan dengan asumsi matematis. Nah, tentu pengenalan asumsi baru ini yaitu melalui apa? Melalui konvensionalis. Kemudian klaim bahwa langkah dibenarkan oleh kombinasi dasar langkah sebelumnya. Artinya apa? Bahwa langkah-langkah pembuktian kita itu yang kita gunakan itu harus sudah diverifikasi. Artinya apa? Harus sudah dibuktikan sebelumnya, baru kita klaim bahwa langkah dibenarkan oleh kombinasi dasar langkah sebelumnya. Di mana langkah sebelumnya sudah kita buktikan kebenarannya. Atau secara sederhana kita bisa menggunakan urutan langkah-langkah ini adalah dari langkah sebelumnya yang sudah benar, kita bisa gunakan kembali. Itu artinya sudah diverifikasi langkah sebelumnya, sudah dibuktikan itu benar. Kemudian analogi dengan bukti yang serupa. Nah, kita dalam melakukan urutan langkah mengarah ke kesimpulan bisa menggunakan analogi. Nah, analogi dengan apa, Pak? Analogi dengan bukti-bukti yang serupa, tapi bukti-bukti yang serupa itu tentu sudah diverifikasi. Nah, aspek yang kedua ini dalam pembuktian matematika, apa yang konvensional jamin? Yang pertama, dengan yang kedua, yaitu penggunaan aturan inferensi dan penggunaan prinsip-prinsip matematika. Nah, di mana ini diperoleh dari matematika. Kemudian konvensional yang menjamin adalah pengenalan asumsi baru. Nah, jadi kalau 2 hal yang pertama itu adalah memang sudah diperoleh dari matematika, kemudian yang kedua itu harus diverifikasi, dibuktikan, dan pengenalan asumsi baru ini tentu tidak lepas dari konvensi. Nah, disitulah kontribusi konvensi dalam menjamin ilmu pengetahuan matematika, yaitu melalui pembuktian matematika. Nah, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa
Asumsi dasar terdiri atas kebenaran matematika informal serta aksioma logis dan aturan inferensi. Ini dibenarkan melalui atau sebagai konvensi linguistik yang merupakan bagian dari aturan makna dan penggunaannya melekat dalam bahasa. Nah, jadi kita tahu bahwa asumsi dasar dari kebenaran matematika, baik itu informal maupun formal, itu dibenarkan melalui apa? Konvensi linguistik. Nah, contohnya definisi, kemudian hipotesis, aksioma itu adalah merupakan hasil dari konvensi secara bahasa. Oleh karena itu, pendapat bahwa seluruh isi pengetahuan matematika dibenarkan oleh bukti-bukti, dasar dan keamanan yang bertumpu pada pengetahuan linguistik dan aturan. Jadi dasar dan keamanan dari bukti-bukti yang diperlukan ini atau yang digunakan oleh matematika ini bertumpu pada pengetahuan linguistik dan apa? Pengetahuan aturan, terutama pengetahuan aturan berkaitan dengan aturan inferensi dan aturan pembuktian dan aturan dari prinsip-prinsip matematika. Jadi secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa konvensionalis ini telah mendukung atau telah menjamin dari kebenaran matematika. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai yaitu konvensionalis dalam menjamin kebenaran matematika atau jaminan konvensionalis untuk pengetahuan matematika, di mana konvensionalisme ini telah menjamin pembuktian dari matematika, yaitu terutama pada dua aspek penting. Aspek yang pertama adalah mengenai asumsi awal yang harus diberikan secara eksplisit, di mana di situ terlihat bahwa konvensi ini berperan penting dalam pembentukan asumsi awal yang eksplisit. Kemudian yang kedua adalah aspek yang kedua, urutan langkah yang mengarah pada kesimpulan. Nah, di sini juga terlihat bahwa konvensionalis juga berperan penting, terutama bagaimana pengenalan asumsi baru yang berkaitan dengan aturan. Jadi, asumsi itu pasti memiliki kaitan dengan aturan atau memiliki kaitan dengan prinsip-prinsip matematika yang kita berikan. Nah, demikianlah bahwasannya karena konvensionalis ini menjamin dari asumsinya dan juga menjamin dari urutan langkah, maka bisa kita simpulkan bahwa apa? Yaitu konvensionalis ini menjamin kebenaran untuk pengetahuan matematika. Demikian video pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.